Di sebuah desa kecil yang damai di pinggiran kota, hiduplah seorang kiai yang sangat dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kiai Ato, begitu beliau akrab disapa, adalah sosok yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memiliki pemikiran yang cemerlang dalam membangun kehidupan sosial masyarakat. Dengan pribadi yang santun, rendah hati, dan selalu mendahulukan kepentingan bersama, Kiai Ato menjadi figur panutan yang sulit dicari tandingannya. Kiai Ato dikenal sebagai sosok yang berpegang teguh pada nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Beliau tidak hanya mengajarkan agama sebagai ritual semata, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang memadukan spiritualitas dengan praktik sosial. Setiap ceramah yang disampaikan oleh beliau selalu penuh makna, menyentuh hati, dan menginspirasi banyak orang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Salah satu kelebihan Kiai Ato adalah kemampuannya menjangkau generasi muda. Beliau percaya bahwa masa depan desa terletak di tangan para pemuda, sehingga beliau selalu berusaha mendekati mereka dengan cara yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Melalui pendekatan ini, Kiai Ato berhasil menggerakkan para pemuda untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan dan sosial di desa. Setiap malam Jumat, Kiai Ato mengadakan pengajian di masjid kampung. Acara ini tidak hanya dihadiri oleh orang tua, tetapi juga oleh para pemuda yang dengan antusias mendengarkan ceramah beliau. Dalam pengajian tersebut, Kiai Ato sering menekankan pentingnya persatuan, kerjasama, dan menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Kiai Ato juga aktif menginisiasi berbagai kegiatan sosial. Beliau sering mengajak pemuda desa untuk membersihkan masjid, membantu warga yang membutuhkan, hingga mengadakan acara gotong royong untuk memperbaiki fasilitas umum. Baginya, kegiatan sosial adalah bagian dari ibadah yang harus terus dilakukan sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Meskipun memiliki kedudukan yang tinggi sebagai seorang kiai, Kiai Ato tidak pernah memandang rendah orang lain. Beliau selalu bersikap ramah kepada siapa saja, baik itu anak kecil, remaja, maupun orang tua. Sikap rendah hati ini membuat beliau begitu dicintai oleh masyarakat desa. Tidak hanya mengajarkan ilmu agama, Kiai Ato juga sering memberikan wawasan tentang pentingnya pendidikan formal. Beliau percaya bahwa ilmu agama dan ilmu dunia harus berjalan beriringan. Oleh karena itu, beliau mendorong para pemuda untuk terus menuntut ilmu, baik di pesantren maupun di sekolah-sekolah formal. Dalam kehidupannya sehari-hari, Kiai Ato menunjukkan teladan yang nyata tentang bagaimana menjadi seorang Muslim yang baik. Beliau selalu tepat waktu dalam melaksanakan salat berjamaah, rajin membaca Al-Quran, dan tidak pernah lupa untuk membantu tetangganya yang sedang kesulitan. Kehidupan beliau yang sederhana namun penuh berkah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Salah satu hal yang paling diingat oleh masyarakat adalah kesederhanaan Kiai Ato. Meskipun banyak yang menawarkan bantuan materi,
beliau selalu menolaknya dengan halus. Bagi Kyai Ato, keberkahan hidup bukan terletak pada kekayaan, tetapi pada rasa syukur dan kebersamaan. Dalam membangun desa, Kyai Ato juga sering berdiskusi dengan para tokoh masyarakat. Beliau percaya bahwa kerjasama adalah kunci utama untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh keberkahan. Dengan pemikiran yang terbuka, beliau mampu menyatukan berbagai pandangan yang berbeda menjadi sebuah solusi bersama. Kyai Ato juga dikenal sebagai pendengar yang baik. Banyak orang yang datang untuk curhat atau meminta nasihat, dan beliau selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Dalam setiap nasihatnya, Kyai Ato selalu menekankan pentingnya berserah diri kepada Allah sambil terus berusaha sebaik mungkin. Keberhasilan Kyai Ato dalam membina para pemuda tidak terlepas dari metode pendekatan beliau yang unik. Beliau sering menggunakan cara-cara kreatif, seperti mengadakan lomba hafalan Al-Quran, diskusi keagamaan, hingga kegiatan olahraga yang melibatkan nilai-nilai Islami. Dengan cara ini, para pemuda merasa bahwa agama bukanlah sesuatu yang kaku, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan dengan hati. Tidak jarang, Kyai Ato juga mengajak para pemuda untuk merenung tentang tujuan hidup mereka. Beliau sering bertanya, "Apa yang ingin kalian tinggalkan untuk generasi mendatang?" Pertanyaan ini membuat banyak pemuda mulai memikirkan masa depan mereka dengan lebih serius dan penuh tanggung jawab. Di tengah kesibukannya, Kyai Ato selalu menyempatkan waktu untuk keluarga. Beliau percaya bahwa keluarga adalah pondasi utama dalam membangun masyarakat yang baik. Oleh karena itu, beliau selalu mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan memberikan teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kyai Ato juga sering menjadi penengah dalam berbagai konflik yang terjadi dan membuat beliau semakin dihormati oleh masyarakat desa. Bagi Kyai Ato, agama bukan hanya tentang ibadah di masjid, tetapi juga tentang bagaimana seseorang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, beliau selalu menanamkan nilai-nilai kepedulian sosial kepada para jamaahnya, terutama para pemuda. Dalam berbagai kesempatan, Kyai Ato selalu mengingatkan pentingnya menjaga iman dan amal kebaikan. Baginya, iman adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang Muslim, sementara amal adalah wujud nyata dari iman tersebut. Pengaruh Kyai Ato tidak hanya dirasakan oleh warga desa, tetapi juga oleh masyarakat dari desa-desa tetangga. Banyak orang yang datang dari jauh hanya untuk mendengarkan ceramah beliau atau meminta nasihat. Semua itu karena karisma dan ketulusan beliau dalam menyampaikan ilmu agama. Meskipun telah berusia lanjut, semangat Kyai Ato dalam berdakwah tidak pernah surut. Beliau percaya bahwa selama masih diberikan kesehatan oleh Allah, maka tugasnya sebagai seorang kiai adalah terus menyebarkan kebaikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Kisah Kyai Ato adalah cerminan dari bagaimana seorang ulama bisa menjadi penggerak perubahan, bukan hanya dalam hal keagamaan, tetapi juga dalam kehidupan sosial. Beliau adalah bukti nyata bahwa kebijaksanaan, ketulusan,
dan kerja keras bisa membawa berkah yang besar bagi masyarakat. Kiai Ato dan usaha tanaman wortel yang memberdayakan pemuda. Di samping dedikasinya dalam dunia keagamaan dan sosial, Kiai Ato juga dikenal sebagai seorang petani yang sukses. Beliau memiliki lahan pertanian yang cukup luas di pinggiran desa, yang dimanfaatkan untuk menanam wortel. Awalnya, usaha ini hanya dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Namun, seiring waktu, Kiai Ato melihat potensi besar yang bisa dikembangkan dari tanaman wortel ini. Tidak hanya menanam dan merawat sendiri, Kiai Ato melibatkan para pemuda desa untuk ikut serta. Beliau mengajarkan cara bercocok tanam yang baik, mulai dari pemilihan bibit, proses penanaman, perawatan, hingga cara memanen yang benar. Para pemuda tidak hanya belajar soal teknis pertanian, tetapi juga mendapatkan pemahaman bahwa kerja keras adalah bagian dari ibadah. Kiai Ato selalu mengatakan kepada para pemuda, tangan yang bekerja untuk menghidupi diri dan orang lain adalah tangan yang dicintai Allah. Dengan motivasi ini, para pemuda desa yang awalnya hanya bersantai atau mencari kerja ke kota mulai merasa tertarik untuk mengelola pertanian di desa mereka sendiri. Musim panen selalu menjadi momen yang dinanti-nantikan oleh seluruh warga desa. Setiap kali tiba musim panen, Kiai Ato tidak pernah lupa untuk berbagi hasilnya kepada seluruh warga, tanpa terkecuali. Beliau percaya bahwa rezeki yang diperoleh harus membawa manfaat bagi orang banyak. Tindakan mulia ini semakin mengukuhkan posisi Kiai Ato sebagai seorang pemimpin yang peduli dan ikhlas. Lambat laun, usaha tanaman wortel Kiai Ato mulai menarik perhatian pihak luar. Seorang pengusaha dari kota yang kebetulan sedang berkunjung ke desa melihat kualitas wortel yang dihasilkan oleh Kiai Ato. Dengan rasa kagum, pengusaha tersebut menawarkan kerjasama untuk membeli wortel dalam jumlah besar. Awalnya, Kiai Ato merasa ragu. Bagi beliau, usaha ini adalah sarana dakwah sekaligus cara memberdayakan masyarakat desa, bukan semata-mata untuk keuntungan materi. Namun, setelah berdiskusi dengan tokoh masyarakat dan mempertimbangkan manfaat jangka panjang, Kiai Ato akhirnya menerima tawaran tersebut. Tidak tanggung-tanggung, pengusaha kota tersebut berencana untuk mengekspor wortel hasil panen desa ke Arab Saudi. Kabar ini langsung menjadi topik hangat di desa. Para pemuda yang terlibat dalam pengelolaan lahan wortel merasa bangga dan semakin bersemangat bekerja. Sebagai persiapan, Kiai Ato mengadakan pelatihan tambahan untuk para pemuda. Beliau mengundang ahli pertanian untuk memberikan wawasan tentang cara meningkatkan kualitas hasil panen. Hal ini dilakukan agar wortel dari desa benar-benar memenuhi standar ekspor. Semangat belajar dan bekerja sama membuat para pemuda semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Tidak hanya itu, Kiai Ato juga mengajarkan pentingnya menjaga amanah dalam berbisnis. Beliau selalu menekankan bahwa setiap hasil kerja harus didasarkan pada niat yang tulus dan bersih. Jangan pernah mencari keuntungan dengan mengorbankan kejujuran, pesan beliau kepada para pemuda.
Saat pengiriman wortel pertama dilakukan, seluruh warga desa berkumpul untuk menyaksikan momen bersejarah tersebut. Truk-truk besar yang membawa wortel dari lahan Kiai Ato menuju pelabuhan menjadi simbol keberhasilan kerja keras mereka. Tidak sedikit yang meneteskan air mata haru, melihat bagaimana usaha kecil yang dimulai dari desa bisa memberikan dampak besar. Keberhasilan ekspor wortel ini tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga membawa perubahan besar bagi desa. Dengan pendapatan tambahan, Kiai Ato mulai mengembangkan infrastruktur desa. Jalan menuju lahan pertanian diperbaiki, masjid direnovasi, dan fasilitas pendidikan ditingkatkan. Semua ini dilakukan demi kesejahteraan masyarakat. Namun, Kiai Ato tidak pernah lupa mengingatkan para pemuda agar tetap rendah hati. Kesuksesan ini adalah ujian. Jangan sampai kita menjadi sombong atau lupa kepada Allah, ujar beliau di salah satu pengajian. Pesan ini selalu dipegang teguh oleh para pemuda, yang kini semakin dekat dengan agama berkat bimbingan Kiai Ato. Sikap dermawan Kiai Ato tetap tidak berubah. Meskipun usaha wortelnya semakin besar, beliau tetap membagikan sebagian hasil panen kepada warga. Hal ini membuat semua orang merasa terlibat dalam keberhasilan yang dicapai oleh desa mereka. Dengan adanya kerja sama ekspor ini, desa tempat Kiai Ato tinggal mulai dikenal luas. Banyak desa tetangga yang tertarik untuk belajar dari model pemberdayaan yang dilakukan oleh beliau. Kiai Ato dengan senang hati berbagi ilmu, karena baginya, semakin banyak orang yang terbantu, semakin besar pula keberkahan yang akan diperoleh. Selain itu, Kiai Ato juga mulai mendorong para pemuda untuk mengembangkan usaha lain. Beliau mengingatkan bahwa kesuksesan tidak boleh membuat mereka terlena. Kita harus terus belajar dan berkembang, agar desa ini bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain, katanya. Seiring waktu, beberapa pemuda desa mulai merintis usaha lain, seperti peternakan dan produksi olahan makanan dari wortel. Semua ini dilakukan dengan bimbingan dan dorongan dari Kiai Ato. Desa yang dulu tampak biasa saja kini berubah menjadi desa yang penuh semangat dan inovasi. Keberhasilan ini juga menarik perhatian pemerintah daerah. Kiai Ato beberapa kali diundang untuk menjadi pembicara dalam seminar tentang pemberdayaan masyarakat. Namun, beliau selalu menegaskan bahwa semua yang dicapai adalah hasil kerja sama seluruh warga desa, bukan semata-mata karena dirinya. Di tengah kesibukan yang semakin meningkat, Kiai Ato tetap memprioritaskan tugas utamanya sebagai seorang ulama. Beliau tidak pernah absen dari pengajian, tidak pernah lelah memberikan nasihat, dan selalu mendahulukan urusan agama di atas segalanya. Dengan segala pencapaiannya, Kiai Ato berhasil membuktikan bahwa seorang ulama bisa menjadi penggerak perubahan, baik dalam bidang spiritual maupun ekonomi. Beliau adalah contoh nyata bagaimana iman yang kuat bisa menjadi landasan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Hingga kini, desa yang dipimpin oleh Kiai Ato terus berkembang,
menjadi simbol kesuksesan dari perpaduan kerja keras, keimanan, dan kebersamaan. Pesan beliau, jangan pernah berhenti bersyukur dan berbagi, akan terus dikenang oleh generasi mendatang. Kebahagiaan Kyai Ato melihat kesuksesan para pemuda desa. Kyai Ato tidak dapat menyembunyikan rasa syukurnya ketika melihat para pemuda desa yang dahulu kurang memiliki arah hidup, kini berhasil menjadi pedagang wortel yang sukses. Di sudut masjid, setelah salat berjamaah, beliau sering termenung sambil tersenyum, mengingat perjalanan panjang yang telah dilalui bersama para pemuda. Ini bukan hanya kesuksesan kalian, tapi ini adalah keberkahan Allah yang harus kita syukuri, ujarnya suatu ketika kepada para pemuda. Keberhasilan para pemuda tersebut tidak hanya membuat mereka lebih mandiri secara finansial, tetapi juga memberi dampak positif bagi desa secara keseluruhan. Dengan keuntungan dari hasil perdagangan wortel, para pemuda mulai berkontribusi untuk pembangunan desa. Ada yang menyumbang untuk pembangunan fasilitas olahraga, ada yang membantu perbaikan rumah warga yang kurang mampu, dan ada pula yang mendanai kegiatan keagamaan di masjid. Melihat semangat berbagi para pemuda, Kyai Ato semakin yakin bahwa usaha ini bukan sekadar bisnis, melainkan juga sarana untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Rezeki itu bukan milik kita sepenuhnya, tapi ada hak orang lain di dalamnya, kata Kyai Ato dalam sebuah pengajian. Pesan ini terus tertanam dalam hati para pemuda, membuat mereka semakin semangat untuk berbagi kepada sesama. Kesuksesan ini juga memotivasi pemuda lain yang sebelumnya tidak terlibat dalam usaha pertanian untuk ikut serta. Mereka yang dulunya hanya menjadi penonton kini mulai belajar dari teman-temannya. Dengan bimbingan Kyai Ato, mereka diajarkan tentang pentingnya kerja keras, kejujuran, dan menjaga kualitas hasil panen. Dalam waktu singkat, jumlah pemuda yang terlibat dalam usaha wortel semakin bertambah. Setiap malam, setelah selesai berjualan, para pemuda sering berkumpul di rumah Kyai Ato. Mereka bercerita tentang pengalaman mereka berdagang, tantangan yang mereka hadapi, hingga mimpi-mimpi mereka ke depan. Kyai Ato selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan nasihat, dan mendorong mereka untuk terus maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang kalian capai sekarang. Teruslah belajar dan tingkatkan kemampuan kalian, pesan beliau. Salah satu hal yang membuat Kyai Ato sangat bahagia adalah melihat perubahan sikap para pemuda. Mereka yang dulu acuh tak acuh terhadap agama kini mulai rajin mengikuti pengajian dan salat berjamaah. Beberapa di antaranya bahkan mulai menghafal Al-Quran dan aktif dalam kegiatan dakwah. Kalian tidak hanya menjadi pedagang wortel, tapi juga pedagang kebaikan, ujar Kyai Ato dengan nada bangga. Dalam waktu singkat, desa yang dipimpin oleh Kyai Ato mulai dikenal sebagai Desa Wortel. Orang-orang dari desa tetangga sering datang untuk membeli wortel langsung dari para pemuda, sekaligus belajar tentang cara bertani dan berdagang. Bahkan,
Beberapa petani dari luar daerah mengundang Kiai Ato untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana beliau memotivasi para pemuda dan membangun ekonomi desa melalui pertanian. Namun, Kiai Ato selalu mengingatkan bahwa kesuksesan ini adalah ujian. Kita tidak boleh lengah. Ingatlah, rezeki bisa datang dan pergi. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya, kata beliau suatu ketika. Pesan ini selalu dipegang teguh oleh para pemuda, sehingga mereka tetap rendah hati meskipun telah mencapai kesuksesan. Salah satu momen yang sangat mengharukan bagi Kiai Ato adalah ketika seorang pemuda, yang dahulu sempat terjerumus dalam pergaulan bebas, datang ke rumahnya dengan membawa keuntungan hasil berdagang wortel. Dengan mata berkaca-kaca, pemuda itu berkata, "Kiai, ini hasil jerih payah saya. Terima kasih karena sudah membimbing saya." Kiai Ato hanya tersenyum, lalu memeluk pemuda tersebut sambil berkata, "Ini semua karena Allah. Teruslah bersyukur dan manfaatkan rezeki ini untuk kebaikan." Keberhasilan para pemuda juga membawa perubahan besar dalam pola pikir masyarakat desa. Jika sebelumnya banyak yang menganggap bahwa kesuksesan hanya bisa diraih di kota, kini mereka mulai percaya bahwa desa pun bisa menjadi tempat untuk meraih mimpi. Dengan bimbingan Kiai Ato, masyarakat desa semakin optimis dalam mengelola sumber daya yang ada di sekitar mereka. Di tengah kesuksesan ini, Kiai Ato tetap tidak berubah. Beliau masih menjalani kehidupannya dengan sederhana, tetap mengutamakan ibadah dan dakwah. Setiap pagi, sebelum memulai aktivitas, beliau selalu menyempatkan waktu untuk berdoa agar usaha para pemuda terus diberkahi. Apa yang kita capai ini adalah milik Allah. Kita hanya perantara, jangan pernah berhenti memohon kepadanya, kata beliau kepada para pemuda. Selain membimbing dalam hal bisnis, Kiai Ato juga mengajarkan para pemuda tentang pentingnya menjaga hubungan dengan orang tua. Beliau sering mengingatkan agar para pemuda tidak melupakan jasa orang tua yang telah mendidik dan membesarkan mereka. Kesuksesan kalian adalah doa dari orang tua kalian. Jangan pernah berhenti membahagiakan mereka, ujar Kiai Ato. Dengan hasil usaha yang semakin berkembang, beberapa pemuda mulai memperluas jaringan perdagangan mereka hingga keluar daerah. Beberapa bahkan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan wortel secara online. Inovasi ini membuat usaha mereka semakin maju, dan keuntungan yang diperoleh pun semakin besar. Namun, di balik kesuksesan itu, Kiai Ato selalu mengingatkan pentingnya berbagi. Beliau tidak ingin ada satupun warga desa yang merasa tertinggal atau tidak mendapatkan manfaat dari usaha ini. Oleh karena itu, setiap bulan, Kiai Ato mengadakan acara sedekah bersama, di mana para pemuda dan warga desa saling berbagi rezeki. Kiai Ato juga mendorong para pemuda untuk menyisihkan sebagian keuntungan mereka untuk kegiatan pendidikan. Beliau percaya bahwa investasi terbesar adalah pada pendidikan generasi mendatang. Dengan bimbingan beliau, beberapa pemuda mendirikan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu di desa agar mereka bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, Kiai Ato juga menginisiasi program pelatihan keterampilan bagi para ibu rumah tangga.
Dengan menggunakan wortel sebagai bahan utama, para ibu diajarkan cara membuat berbagai produk olahan, seperti keripik wortel, jus wortel, hingga kue berbahan wortel. Produk-produk ini kemudian dijual, sehingga memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga mereka. Kebahagiaan terbesar bagi Kyai Ato adalah melihat desa yang dulu terkesan biasa saja, kini berubah menjadi desa yang penuh semangat dan inovasi. Para pemuda yang dulu kurang peduli terhadap masa depan kini menjadi sosok yang mandiri dan bertanggung jawab. Bagi Kyai Ato, semua ini adalah bukti bahwa dengan kerja keras, doa, dan niat yang tulus, segala sesuatu mungkin untuk dicapai. Hingga kini, Kyai Ato tetap menjadi sosok yang dihormati dan dicintai oleh masyarakat desa. Beliau adalah simbol dari kepemimpinan yang tulus, penuh kasih, dan visioner. Apa yang telah beliau lakukan tidak hanya memberikan manfaat bagi desa, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk terus berjuang demi kebaikan bersama.